Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran IPA yang kemarin, yaitu tentang bagian hewan dan juga bagian tumbuhan. Nah, ada banyak hewan di sekitar kita seperti kucing, burung, ikan, ayam, dan sebagainya, masih banyak ya. Setiap makhluk hidup itu pasti mempunyai yang namanya bagian-bagian tubuh. Sama halnya seperti manusia. Nah, bagian tubuh pada manusia mungkin ada terdiri dari kepala, ada badan, ada bagian anggota gerak, ada tangan, ada kaki. Nah, sama halnya dengan seekor hewan. Nah, untuk seekor hewan di sini pada umumnya terdiri dari bagian tubuh hewan, sama halnya dengan manusia, itu terdiri dari bagian kepala, badan, dan juga anggota gerak. Jadi diingat-ingat anak-anak ya, kepala, badan, dan juga anggota gerak itu terdiri dari dua, anggota gerak kaki dan juga anggota gerak tangan. Yang berikutnya yang akan kita bahas yang pertama adalah hewan peliharaan kucing. Nah, anak-anak di sini pasti tahu ya hewan kucing. Pasti tahu lah ya. Untuk hewan kucing di sini, anak-anak coba diperhatikan gambarnya. Nah, di sini Bu Guru sudah ada gambar di sini tentang hewan kucing. Yang pertama, bagian pertama itu adalah bagian telinga. Anak-anak sudah jelas ya bagaimana kalau bagian telinga itu fungsinya adalah untuk mendengar. Mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium atau bau, mulut dan gigi berguna untuk makan, ada bagian rambut itu berguna untuk menutupi tubuhnya dari dingin. Jadi fungsinya itu supaya badannya tetap hangat. Yang berikutnya itu ada ekor. Ekor di sini fungsinya untuk menjaga keseimbangan kucing. Kaki yang berguna untuk berjalan dan juga untuk menerkam yang namanya mangsa. Jadi di tangan kucing itu pasti anak-anak udah pernah tahu ya. Ada semacam cakar. Nah, cakar itu tadi fungsinya untuk menerkam mangsanya. Dan yang bagian berikutnya adalah bagian perut. Nah, untuk bagian perut di sini fungsinya adalah untuk mengolah makanannya. Jadi ketika sudah dimakan, jadi bagian perut itu akan mengolah makanan. Yang berikutnya itu ada hewan burung. Nah, anak diperhatikan, di sini ada hewan burung. Nah, burung di sini memiliki bagian kepala, badan, anggota gerak. Nah, untuk di bagian kepala itu ada mata, ada juga paruh, dan juga lubang hidung. Mata fungsinya juga sama, fungsinya untuk melihat, sedangkan paruh di sini adalah untuk mengais makanannya atau mengambil makanannya. Sedangkan lubang hidung itu fungsinya untuk membantu pernafasan pada burung. Nah, untuk paruh burung di sini itu juga bermacam-macam anak-anak ya. Ada sesuai jenis makanannya. Nah, ada yang bentuknya itu tajam. Nah, itu fungsinya untuk mencabik-cabik makanannya. Sedangkan untuk paruh burung pipit di sini dia kokoh dan juga kuat, namun ukurannya itu pendek. Karena apa? Sesuai dengan makanannya, yaitu adalah makanannya itu biji-bijian, itu pada burung pipit. Nah, bagian berikutnya itu adalah bulu, anak-anak. Nah, untuk pada bagian bulu di sini sama. Tujuan dari bulu di sini adalah untuk melindungi tubuh burung dari udara dingin. Nah, yang berikutnya adalah ada ekor. Ada ekor, kaki, dan juga sayap. Dimana kalau sayap itu fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Sedangkan cakar itu fungsinya sudah jelas pasti ya, untuk menerkam mangsanya atau mencengkram dan juga digunakan untuk mereka berjalan. Sudah paham ya?
Hewan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah hewan ayam. Ayam, pasti anak-anak sudah tahu ya, di rumah mungkin banyak sekali ayam yang berkeliaran. Nah, untuk hewan ayam di sini sama, memiliki bagian kepala dan juga badan serta anggota gerak. Nah, pada kepala ayam di sini terdapat paruh dan juga terdapat mata serta lubang hidung. Nah, paruh di sini terletak pas di depan bagian kepala. Nah, paruh di sini digunakan untuk makan sama, jadi digunakan untuk mengais makanannya. Pada bagian badan atau bagian belakang itu terdapat ekor. Untuk fungsi bulu ayam, bulu penutup sayap, bulu sayap primer, bulu penutup ekor itu fungsinya sama. Fungsinya yaitu untuk menutupi tubuh ayam agar tetap hangat. Kaki berguna untuk berjalan, perut sama tujuannya tadi untuk menyimpan makanan serta mengolah makanannya. Untuk sayap ayam itu ada dua, bagian kanan dan juga kiri. Fungsinya adalah untuk terbang. Nah, untuk ayam di sini memungkinkan untuk terbang karena mungkin dia merasa dalam kondisi berbahaya, jadi memungkinkan ayam tersebut untuk terbang. Hewan yang berikutnya yang akan kita bahas tentang ikan. Nah, ikan. Anak-anak sudah tahu tentang ikan ya. Ikan di sini adalah seekor hewan yang hidup di air. Nah, untuk bagian-bagian ikan itu terdapat yang pertama lubang hidung. Tujuannya adalah untuk mencium bau. Mulut untuk makan, mata untuk melihat, sirip berfungsi untuk bergerak, perut untuk mengolah makanan, ekor di sana untuk mengubah arah gerak. Jadi untuk ekor itu adalah yang menentukan arah. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan arah serta untuk berbelok-belok. Ada juga bagian ikan yang di bagian kepala. Anak-anak pasti tahu ya, di bagian kalau nggak salah di bagian telinga itu disebut dengan insang. Nah, insang di sana tujuannya adalah untuk bernafas. Oke, untuk bagian tubuh ikan anak-anak pasti sudah paham ya. Nah, nanti anak-anak juga silahkan mencari lagi anggota-anggota tubuh baik itu hewan dari katak, belalang, laba-laba dan lain sebagainya, anak-anak pelajari kembali ya. Oke, bagian tubuh hewan sekarang sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bagian-bagian tumbuhan. Nah, untuk bagian tumbuhan di sini berbeda dengan hewan ya. Untuk bagian tumbuhan, anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 154. Sudah ya, sudah dibuka ya. Untuk bagian-bagian tumbuhan di sini terdiri dari akar, batang, daun, dan juga bunga, buah, serta biji. Jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian akar. Nah, bagian akar di sini adalah merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya itu ke dalam tanah dan umumnya pasti dia berada di dalam tanah. Tetapi ada juga beberapa jenis akar, dia itu terlihat menggelantung ataupun bahkan keluar dari permukaan tanah. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya. Anak-anak pasti penasaran ya. Nah, untuk akar di sini terdiri kalau berdasarkan jenisnya itu ada dua secara umum ya. Secara umum itu ada dua, yaitu pertama akar tunggang dan yang kedua adalah akar serabut. Akar tunggang dan juga akar serabut. Diingat-ingat anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah akar serabut. Akar serabut di sini dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, contoh tanamannya adalah seperti padi dan juga tanaman jagung. Jadi tanaman padi dan tanaman jagung itu disebut dengan tanaman berkeping satu atau tumbuhan monokotil. Jadi anak-anak lihat ketika kalian mengambil tanaman tersebut, itu akan terlihat akar-akar serabutnya. Jadi akar serabut itu semacam yang ada di gambar. Dia memiliki serabut-serabut yang banyak.
Itu untuk akar serabut. Untuk fungsinya, fungsi dari akar itu adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan serta menyimpan cadangan makanan. Yang berikutnya itu ada akar tunggang. Nah, untuk akar tunggang di sini bisa dilihat dari gambar ya. Jadi berbeda dengan akar serabut. Perbedaannya sudah jelas anak-anak ya. Dari akar serabut dan juga akar tunggang itu berbeda. Untuk akar tunggang di sini dimiliki oleh tumbuhan dikotil, yaitu berkeping dua. Jadi kalau serabut itu monokotil, sedangkan tunggang itu dikotil atau berkeping dua. Contohnya seperti mangga dan juga jambu. Nah, ini untuk fungsi akar, anak-anak bisa baca ya. Menyerap air dan zat hara dalam tanah, menopang batang tumbuhan, menunjang berdirinya tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, untuk jenis-jenis akar, yang pertama itu adalah akar gantung. Nah, untuk akar gantung keluar, ini biasanya itu contohnya pada pohon beringin. Anak-anak pasti tahu pohon beringin ya. Pada pohon beringin kan terdapat semacam kayak yang kayak benang-benang jatuh. Nah, itu disebut dengan akar. Nah, itulah yang dikatakan akar gantung keluar. Yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas di sini muncul di permukaan tanah untuk masuknya udara. Contohnya pada tanaman bakau jenis api-api. Nah, di sini biasanya terdapat pada itu ya tanaman-tanaman bakau yang berada di tepi-tepi pantai. Yang berikutnya itu ada akar tunjang. Akar tunjang di sini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Nah, contohnya itu pada tumbuhan pandan. Nah, kalau anak-anak ingat ya, akar pandan itu mereka sangat keluar apabila dia sudah besar. Akarnya akan menunjang bagian batangnya. Udah paham ya? Yang berikutnya itu adalah yang kedua, bagian batang. Nah, bagian batang di sini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, untuk fungsinya yaitu adalah menyalurkan air dari zat hara, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, serta tempat tumbuhnya daun dan bunga serta buah. Nah, dan juga ada fungsi batang itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu. Nah, anak pasti tahu tebu ya. Tebu itu manis pada batangnya. Ya, karena di sana batang tersebut menyimpan cadangan makanannya. Nah, untuk batang di sini itu bermacam-macam. Ada batang berkayu, ada batang yang berongga, dan juga ada batang yang berair. Nah, anak-anak di sini bisa kita lihat untuk batang kayu jati, dia itu memiliki tekstur yang keras. Karena apa? Karena kandungan air yang sangat sedikit. Contohnya ya kayu jati, kayu mangga, dan juga masih banyak kayu-kayu yang bertekstur keras. Untuk batang yang berongga dan berair, nah di sini sudah Bu Guru contohkan, ada seperti seledri, bayam, rumput, dan juga daun bawang, masih lagi banyak yang lainnya anak-anak bisa cari nanti di internet. Nah, untuk batang yang berongga seperti ini, mereka mempunyai kandungan air yang sangat banyak, serta bagian udara yang banyak juga. Nah, bagian yang ketiga itu adalah daun. Yang ketiga di sini adalah daun. Nah, untuk daun di sini anak-anak pasti sudah tahu ya, berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan juga tempat penguapan air dan juga alat pernafasan pada tumbuhan tersebut. Selain itu juga selain untuk tempatnya berfotosintesis, anak-anak pasti tahu ya tempatnya fotosintesis itu berada di daun.
Berdasarkan bentuk tulang daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis daun. Berdasarkan bentuk tulangnya antara lain bentuk tulang daun menjari, bentuk tulang daun menyirip, serta bentuk tulang daun yang sejajar. Nah, untuk yang menjari, di sana terdapat seperti contohnya daun singkong, daun pepaya, daun apa lagi ya? Dan masih banyak lagi, anak-anak silahkan cari lagi lebih banyak. Untuk daun menyirip, kalau daun menyirip di sini anak-anak kita lihat ada di setelah tengah-tengah itu ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Itu dikatakan menyirip, sama seperti dengan sirip ikan. Nah, jadi seperti itu, sama seperti dengan sirip ikan. Sedangkan yang bentuk tulang daun yang sejajar di sini adalah seperti daunnya bambu. Nah, itu mereka sejajar bentuknya. Jadi sejajar kayak vertikal semua, dia vertikal ke atas semua, garis ke atas. Yang terakhir itu adalah bagian bunga, buah, dan juga biji. Nah, untuk bunga, buah, dan biji di sini anak-anak berperan untuk perkembangbiakan, yaitu pada bagian putik serta benang sari. Bunga di sini tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama ada bagian mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan juga tangkai bunga, serta dasar bunga, bahkan juga ada kelopaknya. Nah, di sini memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda. Untuk buah dan biji di sini merupakan bagian tumbuhan hasil perkembangan dari bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari, dia akan tumbuh menjadi biji. Nah, dari biji itu tadi dilindungi oleh dagingnya buah. Jadi di dalam buah itu terdapat biji. Nah, disitulah. Nah, untuk buah di sini juga memiliki bentuk yang sangat beragam anak-anak ya. Buah anak-anak pasti sudah tahu ada buah mangga, buah apel, buah jambu, dan masih banyak lain lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru rasa sudah cukup pembahasan tentang bagian tubuh hewan dan juga bagian-bagian bunga. Di sini Bu Guru rasa sudah selesai. Nah, apabila ada anak-anak yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Bu Guru, baik itu via chat, WhatsApp, ataupun telepon, bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru. Dan apabila masih belum paham, boleh diulang-ulang kembali menonton video ini serta dibaca buku paket dan juga LKS-nya. Oh ya, Bu Guru lupa, untuk buku paketnya yang bagian hewan, bagian tubuh hewan tadi berada pada halaman 47 sampai dengan halaman 48. Anak-anak silakan belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatannya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.